Oke guys ya, ini kita sudah masuk ke dusun yaitu Tompo Gunung guys ya. Jadi dusun Tompo Gunung ini sudah masuk dan kita akan masuk ke makam Mbah Dami Aking guys ya. Nanti kita akan menuju ke sana. Makamnya berada di ujung sebelah sana. Ini kita sudah berada di dusun Tompo Gunung ini guys. Ini guys ya, kita sampai di lokasi makam Mbah Dami Aking, Tompo Gunung atau Tompo Gunung ya. Makamnya berada di atas dan ini berada di lokasi pengumpulan rosok atau sampah guys ya. Ini jadi berada di lokasi sini, kita akan naik ke atas yaitu ke lokasi makam Mbah Dami Aking ya. Berada di atas sana untuk lokasi makamnya. Kita akan naik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat ya ahlil kubur. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billah il aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini guys ya. Jadi makamnya berada di Pudi makamnya. Ini kuda Sumeti mawon Mas. Mboten napa-napa. Ini ada 3 makam ya guys ya. 3 makam ya Mas ya. Nggih. Ada sing nggih. Dami Aking. Ini lokasi makamnya Mbah Dami Aking. Di sini ada Mbah Kyai Jambul Demi Akeng ya, Demi Akeng. Pono lowo itu. Lowo ya apa? Nggih lowo. Lawon. Ini guys ya. Jadi ini adalah lokasi makam dari Mbah Dami Aking. Ya. Berada di sini. Dan berada di gumukan ini. Berada di gumuk guys ya. Ya lumayan tinggi lah untuk gumuk. Dan ini mungkin makam dari pengikut beliau juga ya guys ya. Jadi kita akan nanti bercerita tentang sejarah dari Mbah Dami Aking. Cuman sayang sekali guys, untuk apa namanya ya, untuk batu nisan makamnya sayang sudah diganti guys ya, sudah diganti. Jadi kita hanya menemukan batu nisan traso atau di batu nisan lama guys, apa batu nisan baru guys ya. Untuk batu nisannya yang lama kayaknya sudah diganti ini juga. Jadi kita lihat di sini ada 3 makam, guys ya. Ada 3 makam. Apakah di sini itu pemakaman umum atau bagaimana? Nanti kita akan coba cari tahu. Karena kalau kita melihat dari struktur tanah, ini adalah pemakaman umum, guys dulunya. Ya, nah itu ada turunan batu itu juga makam. Jadi ini pemakaman umum. Ya, kita akan cari tahu untuk sejarahnya dari Mbah Dami Aking. Karena kita tadi ketika live streaming pun juga kita sudah membahas tentang sejarah dari Mbah Sawur, Mbah Sewor. Dan ini adalah Mbah Dami Aking. Guys ya, ini kami di Baji. Nah, ini adalah makam Mbah Muhammad Kyai Jambul Dami Aking. Nah ini guys, saya yang kadang juga bingung. Ini sejarahnya. Jadi kita akan mencari tahu saja guys ya. Jadi di sini ada tertulis Kiai Muhammad Jambul Dami Aking atau Dami Aking gitu ya. Dami Aking seperti itu mereka salah penulisan di sini. Jadi kita akan coba mencari jejak cerita dari beliau. Siapakah Mbah Dami Aking? Kemudian kenapa bisa sampai di sini dan lain sebagainya. Walaupun kita pernah mengungkapkan cerita yaitu tadi atau kemarin kita ketika live streaming kita pernah membuka cerita tentang Mbah Dami Aking ini juga guys ya. Jadi di sini tertera yaitu Kiai Muhammad seperti itu. Jadi apakah benar atau enggak? Wallahu a'lam bishawab. Jadi terserah kita meyakini bagaimana karena di sini tidak tertulis ya guys ya. Jadi di sini enggak ada nama Mbah Nyainya seperti tadi kita baca ketika kita live streaming di Mbah Siwur itu tidak terbaca juga yaitu tentang siapakah Mbah Nyainya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Assalamualaikum ya ahlil kuib.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad nabi ummi wa rasuli Allahumma anta sallallahu alaihi wa sallam bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Oke guys, jadi ini dulu adalah pemakaman umum dan di atas ini adalah Mbah Dami Ageng atau Mbah Renggomulyo yang merupakan seorang ajudan pribadi kepercayaan atau orang yang ilmunya itu dipercaya oleh Mbah Turangga Seto untuk memegang yaitu pusaka dari beliau ya, karena Mbah Turangga Seto adalah orang yang jogdeng di masanya atau orang yang memiliki kemampuan ilmu yang sangat hebat dan makamnya berada di Gumuk Bulu yaitu di Sepeti, dan beliau adalah ajudan guys, atau orang yang ajudannya dari Mbah Turangga Seto adalah Mbah Dami Ageng atau Mbah Renggomulyo. Jadi mohon maaf mungkin beliau masanya belum masa era Islam guys ya, tapi di sini tertulis yaitu Mbah Kiai Muhammad Jambul Dami Ageng. Kita tidak memasalahkan tentang sejarah apapun dan nama siapapun, beliau tidak jadi masalah, yang penting makam ini diuri-uri dan terawat guys ya, itu saja sebenarnya. Kalau masalah sejarah karena tidak tertulis, itu bagaimana kita meyakini, itu saja guys ya. Jadi kembali lagi ke pribadi masing-masing seperti itu. Jadi Mbah Dami Ageng itu karena beliau adalah dulunya dalam cerita yang ada kita terima, itu beliau dulu adalah mengikuti perjalanan bersama dengan Mbah Turangga Seto, yaitu kemudian atau Mbah Brojo Musti, kemudian Mbah Sewur atau Mbah Darmo Yudo bersama dengan Mbah Woro Sentiko, yaitu ajudan pribadi dari Mbah Darmo Yudo yang merupakan seorang resi guys ya. Itu kemudian beliau berjalan di masa era Majapahit guys, ketika masa itu ya guys ya. Kemudian setelah sampai di namanya itu, di sini dulu adalah namanya apa namanya, bukan Topo Gunung sebenarnya, daerah sini dulu belum bernama Topo Gunung guys ya, yaitu bernama Gunung Kendeng dulunya, itu bernama Gunung Kendeng. Itu berada di wilayah sebelah kanan saya, sebelah sana itu ada namanya Gunung Kendeng. Itu tempat yaitu Mbah Sewur itu bersemedi. Nah ketika perjalanan sampai di pertigaan dusun yang sekarang menjadi dusun Topo Gunung atau Tompo Gunung, itu Mbah Turangga Seto bilang, kowe tinggal ning kene segala senjata gowono, kamu tinggal di sini memulai tulung gawe peradaban atau gaweno masyarakat di sini dan ditinggali, yaitu diikuti oleh 9 orang pengikut. Kemudian Mbah Turangga Seto pergi yaitu ke arah yang dusunnya bernama Kesel guys ya, di sana. Kemudian beliau itu mempercayai yaitu juniornya dari Mbah Dami Ageng atau Mbah Renggomulyo, yaitu Mbah Kolo Bendo, itu dipercaya untuk menggantikan Mbah Dami Ageng. Mbah Kolo Bendo itu ikut dengan Mbah Turangga Seto dan menjadi ajudan pribadi sampai ke dusun Kesel, bahkan sampai dimakamkan guys ya. Itu berada di sana lah Mbah Dami Ageng di sini dan tidak beristri. Beliau tinggal itu di dekat pertigaan tadi atau lapangan, kalau sekarang menjadi lapangan. Itu adalah dusun, dulunya ada dusun Mbah Dami Ageng guys ya, atau Mbah Renggomulyo. Jadi Mbah Renggomulyo tidak memiliki istri dan beliau bertapa itu di Gumuk yang sekarang menjadi makam ini. Dulu ada pohon besar dan ada batu-batu gede di daerah sini, cuman sekarang nggak tahu nih, dan nggak ada mungkin. Dan ada pohon besar guys, mungkin tumbang atau itu adalah pohon yang itu barusan ini pohon ini pohon barusan ini, pohonnya gede rin mas teng daerah mriki gitu, ini mungkin tumbang gitu. Disinilah beliau bertapa sampai akhirnya mungkin beliau menemukan jati diri beliau siapa, akhirnya sampai kurus kering guys ya. Makanya dikatakan Dami Ageng. Dami itu adalah apa namanya itu, kayak daunnya jerami itu atau dari padi. Ageng itu kering guys atau tua, jadi sampai tua guys beliau itu melakukan tirakat terus sampai akhirnya beliau menemukan kelanggengan. Makanya
Ya kalau disebut kiai tidak jadi masalah, disebut Muhammad pun juga tidak jadi masalah, disebut Mbah Jambul pun tidak jadi masalah. Beliau disebut Mbah Dami Aking, kenapa dikatakan mungkin Mbah Jambul ada karena beliau selalu menggelung kepalanya di atas seperti jambul, itu seperti zaman era Majapahit. Itu makanya disebut Mbah Dami Aking seperti itu. Itu adalah sejarah Mbah Dami Aking. Tapi beliau bukan Mbah Dami Aking yang berada di Parangkusumo gitu bersama Syekh Bila-Bilu, enggak guys ya. Ini adalah sendiri. Jadi sama nama beda orang seperti itu. Eranya pun berbeda juga guys ya. Jadi sama-sama Majapahit cuman berbeda. Kalau beliau dulu adalah kalangan atau seorang yang sangat dipercaya oleh Mbah Turangga. Jadi kalau juragan beliau adalah Mbah Turangga sebenarnya. Tapi di sini mungkin masuk ke era peradaban Islam seperti itu ke sana. Di sini ada nama-nama semacam kayak Mbah Muhammad seperti itu guys ya, cuman tidak menjadi masalah karena menggunakan nama dimanapun. Mungkin ketika Islam masuk beliau menggunakan nama itu juga tidak jadi masalah karena memang eranya berdekatan guys ya dengan era Mbah Bening masuk guys ya, mungkin seperti itu. Ataukah mungkin ketika masa itu sudah berdekat dengan Mbah Bening, mungkin bisa jadi guys ya, seperti itu. Jadi mohon maaf Mbah mungkin menawi wonten lepat lan klienipun kawula anggaripun critakaken kula lan rencang-rencang sedherek janten nyuwun ngapunten ingkang kathah. Jadi kula cuma pengen ngertosi sejarah panjenengan kados punapa kersane kula sak sedherek janten mangertosi bahwa pepunden leluhur niku wonten daerah mriki niku sinten kados wonten. Jadi sebenarnya guys di sini yang paling tua kalau di wilayah Kalongan kita akhirnya tahu itu adalah Mbah Wadang Graji guys ya, itu atau Mbah Empu, siapa itu yang berada di sebelah makam Wadang Graji itu yang paling sepuh, paling tertua. Kalau untuk peradaban itu sebenarnya masuk sebenarnya hampir sama rata guys. Jadi ketika datangnya sama kemudian terpencar guys ya, itu terpencar-pencar. Jadi ada di wilayah sini, ada di wilayah sana, ada di wilayah sana seperti itu. Itu adalah sejarah yang ada seperti itu. Jadi Mbah Dami Aking masih masuk di era Majapahit seperti itu guys ya. Itu ada cerita sedikit tentang Mbah Dami Aking atau Mbah Renggo Mulyo guys ya, seperti itu. Dan beliau bersama dengan beberapa juga yang mengikuti beliau karena beliau adalah kalau di Islam adalah santri senior guys. Kalau di sebuah itu adalah guru muda, termasuk pelatih nih masih seperti itu guys ya. Itu adalah sejarah sedikit tentang Mbah Dami Aking. Akhirnya kita tahu memang beliau adalah orang hebat ya guys ya, karena guru beliau adalah orang hebat juga. Jadi beliau orang yang paling hebat. Dan kenapa ini rusak makam umumnya guys? Yang rusak Londo guys, rusak karo Londo. Jadi Belanda itu merusak makam umum ini, hancur semua ya guys ya. Dulu ini makam umum guys, makam umum Desa Topo Gunung. Ini makam umum pertama itu adalah di daerah sini, yang untuk warga umum ya guys ya, warga umum, karena masyarakatnya berada di dekat lapangan. Dulu ada desa tua itu yang ditinggali oleh Mbah Dami Aking itu dekat lapangan. Di sini ada pemakamannya dan beliau memang dimakamkan di sini karena ini adalah dulu tempat bertapa beliau, dan di sini ada batu guys dulu. Cuma sekarang nggak tahu, batunya hilang kabeh. Itu guys ya. Jadi itu ada sejarah sedikit tentang Mbah Dami Aking guys ya. Nggih, nyuwun sewu Mbah menawi wonten kangge rencang-rencang menawi badhe dipun sukani nggih. Alhamdulillah matur suwun sangat. Jadi itu ada cerita sedikit guys ya, itu tentang Mbah Dami Aking. Terima kasih buat semuanya yang udah ikut stay tune guys ya. Jangan lupa untuk selalu bantu subscribe dan komen serta share agar channel ini tetap berkembang dan membawa pengetahuan baru bagi semuanya tentang sejarah-sejarah di suatu daerah, tentang leluhur pepunden dan lainnya di suatu daerah guys ya. Terima kasih buat semuanya. Rayu Wijeng Dalu, swastiastu, salam budaya buat semuanya. Tetap jaga kesehatan, selalu lindungi keluarga, selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Widiwasa. Semoga senantiasa dilimpahkan rezeki rahmat hidayah serta kesuksesan bagi kita semua, itu dunia akhirat guys ya. Guys ya, terima kasih buat semuanya. Rayu Wijeng Dalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.